Baik, ini termasuk di antara praktek yang banyak di masyarakat ya. Ketika bersedekap, Allahu Akbar. Mutarnya berapa kali? Eh? 2 kali. Masya Allah. Kalau 2 kali saya enggak pernah lihat itu. Kalau yang saya lihat sekali. Kalau ada yang 2 kali itu, wallahu a'lam, mungkin main-main dulu ya. Allahu Akbar. Ini berapa kali tadi? Allahu Akbar. Nggak tahu ini ngapain ini ya. Kita juga nggak paham ya. Pertama, tidak kita jumpai dalam riwayat Nabi SAW memutar tangannya ketika beliau bersedekap. Yang kedua, kita juga nggak tahu apa maksudnya memutar tangan ketika bersedekap. Cuman praktek yang pernah saya lihat, dia mutar sekali. Allahu Akbar. Mutarnya sekali. Baik, namun mutar sekali maupun mutar 2 kali, tidak kita jumpai dalilnya. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil mursalin. Nabiyyina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman katsira. Thumma amma ba'd. Alhamdulillah, puji syukur kita haturkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Kembali kita belajar bersama dengan membaca buku Tafsir Salat. Dan insya Allah di kesempatan kali ini, setelah kita menyelesaikan pembahasan tentang bagaimana cara takbiratul ihram yang benar, kita akan membahas bagaimana cara bersedekap ketika salat yang benar. Yang pertama, kita akan membahas tentang hukum bersedekap ketika salat. Di antara dalil mengenai bersedekap ketika salat adalah hadis dari Wa'il bin Hujr radhiyallahu anhu. Shalla bina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa wada'a yadahu al-yumna 'ala al-yusra. Kata Wa'il bin Hujr, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengimami kami ketika salat. Wa wada'a yadahu al-yumna 'ala al-yusra, dan beliau meletakkan tangan kanan di atas tangan kiri. Maksudnya adalah bersedekap. Sehingga dalam bersedekap posisi tangan kanan ada di atas tangan kiri. Berdasarkan hadis ini, jumhur ulama mengatakan bahwa bersedekap hukumnya anjuran ya, dan tidak wajib. Ibnu Qudamah rahimahullah mengatakan, amma wad'ul yumna 'alal yusra fis shalah, bersedekap ketika salat, famin sunnatiha, maka ini termasuk sunnah salat, artinya tidak sampai derajat wajib. Fi qawli katsirin min ahlil ilmi, menurut pendapat banyak di antara ulama. Yara dzalika, yurwa dzalika an Aliyin wa Abi Hurairah wan Nakhai wa Abi Mijlaz wa Sa'id ibn Jubair wa Thawri wa Syafi'i wa ashabir ra'yi. Pendapat ini diriwayatkan dari Ali bin Abi Thalib, Abu Hurairah radhiyallahu anhu di kalangan sahabat, kemudian di kalangan tabi'in ada Ibrahim an-Nakhai, Abu Mijlaz, kemudian Sa'id bin Jubair, Ats-Tsawri, Asy-Syafi'i, juga pendapat Imam Asy-Syafi'i, wa ashabur ra'yi, dan para ulama ashabur ra'yi, para ulama Kufah. Wa hakahu Ibnul Mundzir an Malikin, dan Ibnu Mundzir menyebutkan riwayat dari Imam Malik bahwasanya beliau juga menganjurkan bersedekap. Sehingga menurut sebagian Malikiyah yang mengatakan bahwa tidak dianjurkan bersedekap, ini pendapat yang marjuh, pendapat yang tidak kuat. Tayyib. Sehingga bersedekap hukumnya anjuran. Artinya, kalaupun ada orang yang dia sholat,
tapi ternyata tidak bersedekap, sholatnya tetap sah, sekalipun dia tidak sempurna dalam melaksanakan sholat. Berikutnya kita akan beralih kepada posisi tangan saat bersedekap. Apakah di atas, di dada bagian atas, atau dada bagian bawah, di atas pusar, atau di bawah pusar. An-Nawawi dalam Syarah Sahih Muslim menyebutkan perbedaan pendapat ini. Beliau menyebutkan ada 4 pendapat. Yang pertama adalah posisi sedekap di bawah dada di atas pusar. Di bawah dada di atas pusar. Kalau posisi perut yang agak naik ke atas, nah itu yang paling cembung adalah di atas pusar. Ini merupakan pendapat jumhur ulama termasuk Syafi'iyah menurut pendapat yang masyhur. Yang kedua, posisi sedekap di bawah pusar. Ini merupakan pendapat Abu Hanifah, Sufyan Ats-Tsauri, Ishaq bin Rahuya, dan Abu Ishaq Al-Maruzi, salah satu ulama Syafi'iyah. Kemudian yang ketiga adalah posisi sedekap bisa memilih. Boleh di atas, boleh di bawah pusar. Ini merupakan pendapat Imam Ahmad dalam salah satu riwayat, pendapat Al-Auza'i dan Ibnul Munzir. Yang keempat, posisi sedekap di dada di atas perut. Ini merupakan pendapat Imam As-Sindi dan dinilai lebih kuat oleh Syekh Albani dalam sifat salat Nabi SAW. Imam As-Sindi, salah satu ulama ahli hadis, bahkan menyimpulkan bahwa hadis yang sahih mengenai posisi tangan ketika sedekap hanya menyebutkan di dada. Sementara hadis lain yang menyebutkan di bawah dada statusnya lemah. Beliau mengatakan, wabil jumlati fakama sahha anna al-wad'ah was sunnah dunal irsal. Kesimpulannya, sebagaimana riwayat yang sahih menyebutkan bahwa bersedekap itu yang sesuai sunnah dan bukan irsal. Irsal itu dilepas, tidak bersedekap. Jadi lawannya bersedekap adalah al-irsal. Tabata anna mahallahu as-sadru. Riwayat yang sahih menyebutkan bahwa tempat kedua tangan ketika bersedekap adalah di dada. Tempat bersedekap adalah di dada, la ghairah, dan bukan di tempat yang lain. Wa amma hadis anna minas sunnati wad'ul akuf alal akufi fis salati tahta surrah faqad ittafaqu ala dha'fihi. Sedangkan hadis yang menyebutkan bahwa bagian dari sunnah adalah bersedekap di bawah pusar, faqad ittafaqu ala dha'fihi. Para ulama sepakat hadis ini adalah hadis yang lemah. Kadza dzakarahu Ibnul Hammam, demikian yang disebutkan oleh Ibnul Hammam. Naqlan 'anin Nawawi wa sakata 'alaih. Yang beliau nukil dari Nawawi dan beliau mendiamkannya. Artinya keterangan An-Nawawi bahwasanya hadis ini adalah hadis yang dhaif didiamkan oleh Ibnul Hammam, yang itu mengisyaratkan bahwasanya beliau menyetujui penilaian An-Nawawi. Dan pendapat ini yang lebih mendekati sunnah, sebagaimana yang disebutkan dalam hadis dari Wa'il bin Hujr radhiyallahu anhu, "Shallaitu ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa wada'a yadahu al-yumna 'ala yadihi al-yusra 'ala sadrihi." Aku salat bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan beliau bersedekap ala sadrihi, di atas dada. Sehingga posisi sedekap yang disaksikan oleh Wa'il bin Hujr radhiyallahu anhu dari Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah di dada. Baik. Lalu posisi dada ini yang mana? Dada bawah atau dada atas?
Dada atas ini disebut dengan daerah nahar. Nahar itu artinya tempat kalung. Orang ketika memakai kalung, maka permatanya nanti itu berada di dada bagian atas, yang itu disebut dengan wilayah nahar. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Fashalli li rabbika wanhar." Kerjakanlah salat untuk Rabbmu, wanhar, dan lakukanlah nahr. Menurut sebagian ahli tafsir, menurut sebagian ulama, bahwa makna wanhar adalah bersedekaplah di daerah nahr. Fashalli li rabbika wanhar berarti kerjakanlah salat dan bersedekaplah di daerah nahr. Makanya kadang kita saksikan ada orang yang melakukan sedekap ketika salat dan posisi tangan ada di dada bagian atas. Seperti ini ya, di daerah nahr. Namun tafsir ini adalah tafsir yang lemah karena makna nahr di situ adalah menyembelih onta. Dan menyembelih onta itu yang ditusuk adalah bagian kalungnya, bagian nahr. Sehingga dia tidak disembelih dengan direbahkan, tapi dia disembelih di posisi berdiri, sebagaimana dalam video-video yang Bapak Ibu sudah sering melihatnya. Dan onta karena cukup tinggi ya, lehernya panjang, yang disembelih adalah bagian bawah, pangkal leher. Beda dengan kambing, sapi yang disembelih ujung leher. Kalau onta, pangkal leher. Dia disobek, kemudian keluar darah dalam jumlah banyak, lalu nanti onta itu akan roboh. Makanya Allah katakan dalam Al-Quran, فَإِذَا وَجَبَتْ جُنُوبُهَا فَكُلُوا مِنْهَا. Apabila onta itu sudah, lambungnya sudah jatuh, فَكُلُوا مِنْهَا, maka silahkan kalian memakannya. Sehingga makna nahar di situ adalah menyembelih onta, di mana onta itu ketika disembelih tidak di ujung leher, tapi di pangkal leher yang itu merupakan tempat nahar. Nah, lalu di bagian dada mana? Ya, di bawah itu, di bawah nahar, sehingga bisa di dada bagian bawah atau agak atas sedikit bebas. Dalam hal ini al-amru fihi sa'ah, ada kelonggaran. Tayyib. Ini jika kita menganggap bahasanya hadis riwayat Ibnu Khuzaimah yang tadi kita sebutkan dari Wa'il bin Hujr adalah hadis yang sahih, karena hadis ini ada khilaf di antara para ahli hadis apakah masuk sahih ataukah dhaif. Selanjutnya kita akan beralih ke tata cara bersedekap. Cara bersedekap ada dua. Yang pertama adalah tangan kanan diletakkan di atas tangan kiri tanpa digenggam. Yang kedua, tangan kanan menggenggam tangan kiri. Dan di buku kami cantumkan gambar. Nah, gambar yang pertama ini adalah diletakkan. Jadi telapak tangan hanya diletakkan di atas tangan kiri, bisa di atas telapaknya, bisa agak maju sedikit, dan begitu seterusnya sampai wilayah as-sa'id. As-sa'id itu hasta. Hasta itu berarti sebelum siku. Kita coba baca. Untuk cara bersedekap yang pertama, tangan kanan diletakkan di atas tangan kiri tanpa digenggam. Telapak tangan kanan diletakkan di atas punggung telapak tangan kiri atau di pergelangan atau di hasta. Wa'il bin Hujr radhiyallahu anhu bercerita, la'anzuranna ila salati Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam kaifa yusalli fanadhartu ilai. Aku akan melihat salatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bagaimana yang beliau lakukan. Fanadhartu ilai, lalu aku lihat cara salat beliau. Faqama fakabbara, beliau berdiri dan beliau bertakbir. Wa rafa'a yadayhi hatta hadata udhunayhi, beliau mengangkat kedua tangannya sampai sejajar telinganya. Thumma wada'a yadahu al-yumna ala kaffihi wa ala
ala kafil yusra warruzghi wassa'id. Lalu beliau meletakkan telapak tangan kanannya ala kafil yusra, di atas telapak tangan kiri. Di atas telapak tangan kiri. Warruzghi, dan di pergelangan. Wassa'id, dan di sa'id. Sa'id itu hasta. Saya pernah melihat ada terjemahan sa'id diterjemahkan dengan lengan. Lengan itu ini ya. Lengan itu siku ke atas. Ini lengan. Dan mungkin itu kurang tepat. Sehingga karena pengaruh terjemahan ini, ada yang bersedekap seperti ini. Sedekapnya di atas lengan. Atau di atas siku. Kelihatan ya. Bersedekapnya seperti ini. Dan sering saya lihat ada mereka yang semangat sholat dengan sempurna, tapi sedekapnya seperti ini, di atas siku. Karena ini bagian dari kekeliruan dalam penerjemahan. Saya masih ingat betul ya. Pengaruh salah terjemah, salah praktek. Awal-awal dulu saya belajar agama, punya buku Hisnul Muslim itu, kumpulan doa dan zikir dari Al-Quran dan Sunnah. Kemudian saya membaca tentang doa, judulnya adalah doa ketika meletakkan pakaian. Dan di situ diterjemahkan doa ketika meletakkan pakaian. Bahasa Arabnya wado'a ya. Ad-du'a'u inda wad'i thawb. Bahasa Arabnya di Hisnul Muslim itu wado'a. Hisnul Muslim. Ma yaqulu idza wado'a thawbahu. Apa yang harus dibaca ketika seseorang meletakkan pakaiannya. Itu bahasa Arabnya. Diterjemahkan oleh penerjemah buku itu, apa yang dibaca ketika orang meletakkan pakaiannya. Akhirnya setiap saya meletakkan baju, nyentel baju itu baca ini. Dan bacaannya cukup sederhana, yaitu bismillah saja. Sehingga setiap kali saya meletakkan nyentel baju, bismillah. Nyentel kaos, bismillah. Naruh kaos di hanger, bismillah. Nah, setelah kita belajar bahasa Arab, kita menjadi paham yang dimaksud idza wado'a di sini maknanya adalah ketika melepaskan pakaian. Nah, itu salah dalam menerjemah. Akhirnya masyarakat yang dia nggak paham bahasa Arab, dia praktekkan sebagaimana teks bahasa Indonesianya. Meletakkan itu ya, kita misalnya bawa baju lalu kita letakkan, itu meletakkan. Yang lebih tepat terjemahnya adalah melepas pakaian. Baik, makanya kalau Anda menjumpai ada satu terjemahan yang aneh, mungkin nanti bisa dikonsultasikan ke asatidzah yang lebih misalnya lebih paham tentang masalah gaya bahasa, pemilihan gaya bahasa agar tidak sampai keliru dalam memahaminya. Seperti kemarin ya, masalah qahwah diartikan dengan kopi, padahal itu aslinya adalah khamr. Orang di masa silam menyebut khamr dengan qahwah. Kemudian kemarin ada sempat penerjemahan yang kurang bagus untuk terjemah Sahih Bukhari atau Sahih Muslim. Taib intinya dalam masalah ini kita jadi tugas dari para penerjemah adalah menyampaikan dengan bahasa yang bisa dipahami oleh masyarakat. Baik, kembali ke sini. As-sa'id itu adalah hasta. Bagian hasta adalah sebelum siku. Kalau melebihi siku, ini lengan. Nah,
Kalau melebihi siku namanya apa? Ya. Namanya adad. Kalau melebihi siku namanya adad. Ada gambarnya. Jadi ini dhira, ya. Kalau keseluruhan ini namanya dhira. Kalau ini sa'id, kemudian ini adad. Nah, sehingga berbeda bahasa antara apa? Lengan dengan hasta. Tayyib. Kemudian ada juga yang menyebut ini dengan al-katif. Nanti mungkin bisa Anda baca di buku pelajaran bahasa Arab. Jadi berbeda antara penyebutan lengan dengan hasta. Dalam bahasa kita juga dibedakan. Ada lengan, ada hasta. Kembali ke sini. Jadi Nabi SAW meletakkan tangan kanan di atas tangan kiri, kemudian di pergelangan dan di sa'id, di hasta. Yang kedua, telapak tangan kanan menggenggam tangan kiri. Telapak tangan kanan menggenggam tangan kiri, ini berdasarkan hadis Wa'il bin Hujr. Ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza kana qa'iman fi sholati qabada biyaminihi ala shimalihi. Aku melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika berdiri salat, beliau menggenggam telapak tangan kiri, beliau menggenggam tangan kiri dengan menggunakan tangan kanannya. Bisa di telapaknya, bisa juga agak maju sedikit. Di gambar insya Allah sudah cukup mewakili seperti itu bagaimana cara menggenggam tangan kanan, menggenggam tangan kiri dengan menggunakan tangan kanan. Nah, wallahu a'lam. Tayyib. Dan jamaah yang dimuliakan Allah, Anda bisa perhatikan bagaimana detailnya para sahabat ketika mereka menceritakan sholat Rasulullah SAW. Yang kecil-kecil mereka bahas, yang kecil-kecil mereka ceritakan, sehingga sampai posisi tangan, ketika mengangkat tangan, ya, kemudian saat bersedekap, seperti apa, diceritakan semuanya oleh sahabat. Karena itu ahli sejarah menyimpulkan tidak ada manusia yang sejarahnya lebih lengkap melebihi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Bahkan sampai jumlah uban beliau itu sahabat ada yang ngitung. Uban Nabi SAW itu sekian. Nggak banyak. Bahkan di antara mereka ada yang bisa memahami bacaan Nabi SAW itu hanya dari gerakan mulut beliau. Jadi dia perhatikan Nabi SAW bergerak, oh berarti beliau membaca kalimat ini. Termasuk juga bagaimana nanti beliau mengisyaratkan jari saat tasyahud. Seperti ini ataukah seperti ini, ada penjelasan yang disampaikan oleh para sahabat. Demikian detail keterangan sahabat terkait bagaimana praktek ibadah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Namun sangat disayangkan, terkadang seperti ini diabaikan oleh masyarakat. Yang saya maksud diabaikan adalah tidak diperhatikan, tidak dipelajari, dilupakan. Sehingga sunnah-sunnah seperti itu hilang di tengah masyarakat. Alhamdulillah tertulis dalam buku-bukunya ulama. Andaikan
tidak terjaga sebagaimana yang Allah kehendaki, maka mungkin akan hilang di tengah masyarakat. Dan itulah kelebihan dari syariat Islam. Allah Subhanahu wa taala, syariat ini terjaga dalam tulisan-tulisan sehingga orang bisa mempertahankannya sekalipun di tengah masyarakat mungkin tidak dipraktekkan. Karena yang namanya ajaran kalau tidak dibukukan, tidak ditulis, potensi untuk hilang lebih gampang. Karena itu terkadang kita begini ya, kita meragukan. Ada tokoh yang dianggap tokoh besar di tengah masyarakat. Lalu beliau punya beberapa ajaran gitu ya. Tapi ajaran itu nggak ada bukunya, nggak ada bukti otentiknya. Cuman jari ini, katanya. Misalnya ya, di tanah Jawa ada 9 wali yang itu dianggap sebagai penyebar dakwah Islam di Jawa di masa itu. Ya meskipun banyak penyebar dakwah Islam, tapi yang dianggap paling terkenal adalah 9 sunan itu ya. Cuman kan kita tidak pernah menjumpai ada satu karya tulis yang bisa kita jadikan sebagai rujukan untuk dibaca dari mereka. Ya meskipun kita juga menyadari bahwa ketika itu ada banyak keterbatasan ya. Untuk bisa menulis itu orang tidak punya kertas dalam jumlah cukup banyak. Juga tinta mereka barangkali tidak punya. Namun kemudian dalam karyanya juga misalnya apa wejangan yang diberikan oleh para sunan jarang kita jumpai. Sehingga kita bisa perhatikan yang diabadikan itu kuburannya. Sementara detail ajarannya kita tidak pernah tahu ya. Dan dalam sejarah itu pun sifatnya hanya katanya. Katanya dulu seperti ini, katanya dulu seperti ini. Kalau nggak kuburan ya sumur biasanya ya. Ada sumur di dekat kampung saya itu sumurnya cukup dalam ya. Katanya itu adalah peninggalan salah satu muridnya Sunan Derajat. Sunan Derajat dengan rumah saya kurang lebih 4 kilo. Ada muridnya yang lebih dekat lagi dengan rumah saya, ya kurang lebih 2 kilo. Dia punya sumur yang sangat dalam. Dan kuburannya dikeramatkan, sumur itu juga dikeramatkan. Orang punya keyakinan minum dari sumur itu nanti akan menjadi berkah. Jadi yang ditinggalkan seperti ini. Tayyib. Namun jamaah yang kita bisa perhatikan bahwa Nabi SAW meninggalkan ajaran dan itulah keberkahan. Karena ketika kita mengikuti ajaran beliau, maka kita meniru bagaimana cara beliau bertakwa kepada Allah. Meniru bagaimana cara sholat beliau, meniru bagaimana praktek ibadah beliau. Yang itu merupakan bagian dari cara beliau dalam bertakwa kepada Allah, dalam beribadah kepada Allah. Walhamdulillah sahabat merekamnya dengan detail. Selanjutnya kita bisa praktekkan, kita bisa lakukan secara maksimal. Tinggal apakah kita mau mempelajari ataukah tidak. Selanjutnya kita akan membaca tentang hikmah bersedekap. Bersedekap ketika posisi berdiri akan membuat sholat seseorang semakin tenang. Karena kedua tangan tidak banyak bergerak. Imam An-Nawawi mengatakan, qala al-ulama wal hikmatu fi wad'i ihdahuma 'ala al-ukhra annahu aqrabu ila al-khushu'i wa mana'ahuma min al-'abath. Kata An-Nawawi, para ulama mengatakan hikmah bersedekap adalah ini lebih dekat kepada khusyuk dan menghalangi seseorang untuk main-main ketika sholat. Lain kalau tangan itu dilepas. Ya. Mungkin nanti dolanan kancing, dolanan apa lagi? Ya.
ya, tulanan kuku, ya gini-gini. Padahal dia sedang sholat. Dan itu tindakan al-abath, perbuatan main-main yang dilakukan ketika sholat. Tidak selayaknya dilakukan. Maka tangan dibuat tenang dengan cara disedekapkan. Nah, tenang, sudah. Ya. Jangan banyak tulanan. Ya. Makanya silahkan menggunakan pakaian yang sederhana, sopan, sehingga menghalangi kita untuk banyak main-main. Kadang ya, model batik kayak gini juga mungkin kurang maksimal dipakai sholat ya. Baik. Di samping itu bersedekap termasuk bentuk al-khudu, ketundukan ketika kita menghadap Allah. Imam Ahmad pernah ditanya, apa maksud kita melakukan sedekap ketika sholat? Jawaban beliau, huwa dhullun baina yadayhi azizin. Itu adalah bentuk ketundukan di hadapan zat yang maha perkasa. Di hadapan zat al-aziz, Allah subhanahu wa ta'ala. Karena kalau tangan tuh banyak bergerak, ini nggak sopan ya. Sehingga kita sholat sambil diam. Ya, tangan ini diam, nunduk kita. Maka itu akan lebih menunjukkan zullun, ketundukan kita di hadapan Allah subhanahu wa ta'ala. Tayyib. Kemudian jamaah yang dimuliakan Allah, Anda bisa tambahkan, ada space ruang kosong itu ya, tentang kesalahan dalam bersedekap yang dilakukan oleh sebagian kaum muslimin, yaitu al-ikhtisar. Apa itu ikhtisar? Ikhtisar adalah malangkerik ya, mengkerik, berkacak pinggang ketika melaksanakan sholat. Disebutkan dalam hadis dari Aisyah radhiyallahu anha bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam naha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ayyusalliya mukhtasiran. Nabi sallallahu alaihi wasallam melarang orang sholat dalam posisi berkacak pinggang. Wa fi riwayatin huwa min fi'lil yahud. Disebutkan dalam riwayat yang lain bahwasanya itu adalah perbuatan Yahudi. Nah, Imam Ibnu Utsaimin rahimahullah menjelaskan bahwa termasuk di antara berkacak pinggang ketika termasuk ikhtisar, larangan ikhtisar ketika salat adalah bersedekap tapi posisi tangan tidak simetris. Nah, di Indonesia kan ada mazhab yang bertentangan ya. Ada sebagian yang ketika sholat mereka ingin agar sholatnya itu tenang, maka bersedekap ditaruh di jantung. Jantung di mana? Di dada sebelah kiri. Sehingga dia sedekapnya kayak gini. Nah, ini bersedekap biar jantungnya tenang. Ada juga yang bersedekap tapi tangannya ditaruh di hati. Ya, sehingga dia sedekapnya kayak gini. Nah, ini orang kalau sholatnya jejer ya, yang satu serong kanan, yang satu serong kiri, sikut-sikutan. Ya, cuman alhamdulillah posisinya atas sama bawah. Kalau sama-sama di atas ya nanti adu sikut ya. Dan itu tidak benar. Kita tidak menjumpai adanya riwayat Nabi SAW ketika bersedekap sambil nyerong kanan atau nyerong kiri. Tidak kita jumpai riwayat seperti itu. Kalau ada yang punya riwayat seperti itu, mungkin nanti bisa disampaikan melalui WA. Semoga kita bisa pelajari. Tapi Pak, itu kan dalam rangka untuk ketenangan batin. Agar hati kita tenang. Hati yang tenang itu tidak diwakili dengan cara menyentuhkan tangan seperti ini. Karena hati yang tenang bukan kayak gini. Betul kalau orang misalnya sakit panas, terus dipegang apa? Batuknya, dahinya dipegang. Oh, panas. Tapi itu kan menggunakan indera peraba untuk kemudian megang
apakah ini panas ataukah tidak. Cuman kalau seperti ini, pengaruhnya apa? Orang pusing mikir utang, meskipun jantungnya ditekan seperti ini tetap pusing, Pak. Orang pusing misalnya ini sudah cari jodoh lama, nggak dapat-dapat ya. Sudah daftar di Ustadz Abduh, nggak dapat, di Ustadz Khalid, nggak dapat juga, di sini nggak dapat. Dia meskipun seperti ini, dia tetap resah. Kalau emang dia resah dengan kehidupannya. Makanya bukan posisi tangan yang menentukan. Tapi tawakal dia kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga kita tidak mengajarkan bersedekah dengan cara serong kanan dan serong kiri. Dan kami juga tidak menjumpai dari tokoh-tokoh agama yang muktabar dalam masalah ini. Ya meskipun di sebagian masyarakat mereka mempraktekannya, tapi mereka tidak punya landasan selain alasan tadi, alasan perasaan. Dan kita punya kaidah bahwa amal itu tidak hanya yang penting niatnya bagus. Mungkin niat Anda bagus, saya merasa lebih tenang. Oh itu baik, saya katakan itu niat yang bagus. Cuman niat yang baik, niat yang benar tidak bisa membenarkan praktek amal yang salah. Amalmu salah, niatnya kan bagus. Apakah niat yang bagus bisa membenarkan amal yang salah? Tidak bisa. Orang korupsi untuk bangun masjid, ya tetap koruptor. Meskipun niatnya bagus untuk bangun masjid. Orang maling untuk bersedekah tetap maling. Meskipun niatnya bagus, dia ingin bersedekah. Sehingga niat yang bagus tidak bisa menyebabkan amal yang salah jadi benar. Nah, makanya Nabi SAW mengingatkan kita akan dihisap oleh Allah lahir batin. Innallaha la yanzuru ila suwarikum wala ila amwalikum walakin yanzuru ila qulubikum wa a'malikum. Allah tidak melihat harta kalian, Allah tidak melihat wajah kalian, namun yang Allah lihat adalah amal perbuatan kalian. Allah lihat hati kalian dan amal perbuatan kalian. Sehingga Allah menghisap lahir batin kita. Tayyib. Karena itu seperti ini masuk dalam kategori ikhtisar. Ikhtisar artinya berkaca pinggang, ya, ada yang seperti ini. Dan itu termasuk di antara praktek yang dilarang oleh Nabi SAW ketika sholat. Walhamdulillahirabbil alamin. Kita telah selesai sedekap dan insyaallah di pertemuan berikutnya kita akan membahas tentang doa iftitah. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Donasi pembangunan Madinah Islamic Primary School Unit Kerajaan Yayasan Amal Abadi Indonesia yang dibina oleh Ustadz Aminur Bait, STBA Hafizahullah, saat ini tengah membangun gedung sekolah dasar Tahfizul Quran Madinah Islamic Primary School atau STTQ MIPS Unit Kerajaan. Gedung ini dibangun di atas tanah seluas 646 meter persegi. Perkiraan biaya untuk pembangunan tahap pertama mencapai 2,6 miliar rupiah. Salurkan donasi Anda untuk pembangunan STTQ MIPS melalui rekening atas nama Yayasan Amal Abadi Indonesia, Bank Mandiri Syariah di nomor rekening 7441049999. Konfirmasi dan info donasi hubungi 082 12345 7441. Jazakumullahu khairan. من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه له وله أجر كريم. Baik, selanjutnya kami persilahkan bagi Anda yang mau bergabung. Nah, silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Bapak. Ini kan dalam perjalanan dinas seorang PNS ada komponen uang harian dinas yang ini digunakan untuk makan dan transportasi di kota tujuan, dan ada juga uang penginapan. Nah, kalau uang harian dinas ini boleh diambil kalau ada sisa
Sedangkan kalau uang penginapan ini kalau ada sisa harus dikembalikan ke negara. Yang jadi bahan renungan, nah sekarang kalau menginap di hotel itu ada tarif menginap tanpa sarapan dan tarif menginap plus sarapan. Nah, apakah kita memilih tarif menginap yang tanpa sarapan atau menginap plus sarapan gitu tarifnya gitu? Walaupun dua-duanya itu bisa diajukan gitu ya kwitansinya. Namun konsekuensinya kan kalau misalnya mengambil yang tarif penginapan dengan sarapan itu kan artinya uang makannya yang uang harian dinasnya tadi ya tidak terpakai lah satu kali makan lah di pagi hari gitu. Sedangkan uang hotelnya kan pasti ada terpakai lah buat makan sarapan itu. Bagaimana Ustaz? Cukup ditangkap nggak? Insyaallah kami bisa paham. Ya, ya. Terima kasih. Jazakallah khairan. Wa barakallahu fikum. Jazakallah khairan. Baik, terkait masalah aturan perjalanan dinas dan seterusnya, ini sebenarnya kembali kepada undang-undang yang berlaku. Sehingga kalau sudah ada aturan seperti ini, ketika melakukan perjalanan dinas, ada makan, ada penginapan. Ya, misalnya dibedakan seperti itu, kemudian ada transportasi, yang itu semuanya akan di-cover oleh pemerintah, ada yang bisa dikembalikan, ada yang tidak bisa dikembalikan. Untuk sebagai prinsip, Anda ambil porsi yang sederhana sebisa mungkin ya, agar tidak terlalu atau tidak terjadi pemborosan. Dan untuk yang bisa dikembalikan, jika ada sisa wajib Anda kembalikan. Yang tidak bisa dikembalikan, pada asalnya sebenarnya kalau ada sisa itu tetap jadi haknya negara. Tapi karena nggak bisa dikembalikan terus gimana? Nanti Anda bisa kembalikan ke kantor dan dijadikan sebagai kas kantor. Nah, barangkali kok kantor butuh perlengkapan, misalnya kertas, atau pulpen, atau yang lainnya, bisa menggunakan dana itu, sehingga dana itu tetap kembali untuk kemaslahatan negara. Baik, tadi saya mengatakan bahasanya gunakan sehemat mungkin, seefektif mungkin. Apa landasannya? Umar bin Khattab radhiyallahu anhu ketika beliau menjadi khalifah, beliau pernah menyatakan bahwa posisiku, kedudukanku terhadap harta negara bimanzilati waliyil yatim, itu sebagaimana wali anak yatim. Yang Allah katakan dalam Al-Quran, wali anak yatim, faman kana ghaniyan falyasta'fif wa man kana faqiran falyakul bil ma'ruf. Kalau wali anak yatim itu adalah orang kaya, sebaiknya dia nggak usah ngambil hartanya anak yatim. Tapi kalau dia orang yang membutuhkan, falyakul bil ma'ruf, silahkan dia ngambil sebagian dengan cara sewajarnya. Sehingga kalau misalnya orang ngurusi anak yatim, itu kan berarti dia mengeluarkan tenaganya, waktunya, dia harus bekerja, ngurusi anak yatim. Ini layak untuk digaji. Terus siapa yang gaji? Anak yang diurusi. Nah terus anak yang diurusi ini gimana? Dia kan punya harta. Betul. Berarti gunakan sebagian harta anak yang diurusi ini. Terus berapa yang boleh diambil? Allah kasih aturan. Kalau yang ngurusi ini kaya, sebaiknya nggak usah ngambil. Tapi kalau yang ngurusi ini nggak mampu, dia nggak bisa bekerja karena dia fokus ngurusi anak yatim, maka silahkan ngambil gaji bil ma'ruf sewajarnya. Cukup untuk nafkah dirinya dan keluarganya. Dan Umar bin Khattab radhiyallahu anhu menjadikan itu sebagai prinsip ketika megang uang negara, sehingga beliau tidak melakukan pemborosan dan seterusnya. Saya dapat informasi ya, di salah satu rumah sakit yang mewah, ada kawan yang mau lahiran atau mau intinya mau mondok di situ, mau ngambil kamar di situ karena sakit.
penuh, terutama di akhir-akhir tahun. Akhirnya dia penasaran, loh kok penuh, kenapa? Ada sebagian informasi, ada pejabat Pak, pejabat yang dia ngabisin anggaran. Sehingga dia ini anggaran sisa, entah dia pejabat di mana begitu, anggaran sisa lalu dia gunakan, ya sudah. Karena tidak ada anggaran untuk berobat dan seterusnya. Dia nggak sakit, tapi dia ke rumah sakit. Dan dia ngambil yang tentu saja yang berkelas. Sehingga kamar penuh semua. Yang sakit terhalangi untuk bisa mendapatkan kamar, padahal dia yang lebih butuh berobat. Yang nggak sakit pakai duit negara untuk berobat di situ, padahal dia sebenarnya nggak butuh untuk berobat. Yang penting pokoknya dana negara ini terpakai untuk sesuatu yang nggak ada nilainya. Ya kan dia bisa beristirahat di situ dengan alasan sakit sehingga dia nggak masuk kantor. Ada surat dari dokter karena dia di rumah sakit, dia sedang mondok di rumah sakit. La haula wala quwata illa billah. Ya. Kalau itu pakai uang pribadi terserah dia. Tapi kalau itu pakai anggaran negara, dia justru menghalangi orang yang butuh untuk bisa mendapatkan layanan yang seharusnya dia membutuhkannya. Coba kalau ini bisa dikembalikan, mungkin tidak ada masalah seperti ini. Nah, wallahu ta'ala alam, maka kami nasihatkan, fattaqullaha, bertakwalah kepada Allah terhadap harta seperti ini, karena hidup tidak sekali, dan Allah subhanahu wa ta'ala akan meminta pertanggungjawaban dari setiap harta yang kita makan. Wallahu a'lam. Silahkan. Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Silakan Bapak. Ini Ana dari Papua, Ustaz. Silakan. Mau tanya tentang zakat Zakat. pertanian. Tentang zakat padi, Ustaz. Zakat apa Bapak? Padi. Zakat tanaman padi. Baik. Itu nisabnya berapa, Ustaz ya? Nisabnya ya. Cukup Bapak? Ya, terus zakatnya dikeluarkan berapa persen, Ustaz? Baik. Terus cara ngitungnya itu bagaimana? Apakah dipotong dulu modalnya, nanti dihitung untungnya itu baru Baik. dibayar zakatnya gitu, Ustaz, untungnya ya? Baik. Cukup Bapak? Terus ini lagi, Ustaz, satu lagi dengan zakat tentang tambak ikan. Baik. Atau satu dulu Itu Pak ya. apakah hitungnya sama juga seperti zakat pertanian? Nah, Apakah hitungnya juga sama begitu, Ustaz? Masya Allah. Barakallahu fikum. Jazakumullah khairan, Ustaz. Jazakumullah khairan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Baik, pertama untuk zakat pertanian, sebenarnya pembahasan seperti yang Bapak tanyakan tadi dengan cukup lengkap itu sudah pernah kita kaji di beberapa sesi kajian khusus zakat pertanian. Mungkin nanti Bapak bisa lihat ulang di YouTube ANB Channel. Di situ ada pembahasan tentang zakat pertanian. Baik. Ringkasnya begini Bapak. Jadi nisab zakat pertanian yang disebutkan dalam hadis adalah 5 wasak. Ya, 1 wasak itu sama dengan, atau saya langsung konversi saja ya. Yang ini 5 wasak itu kurang lebih adalah 7,5 kintal, 750 kilo. Sehingga kalau Bapak panen dan dapat total panen satu periode ya. Misalnya sawah petak sini panen berapa misalnya 5 kintal. Sawah petak yang sana panen 2,5 kintal. Kan biasanya nggak seragam, nggak bareng. Tapi satu periode, satu musim. Maka dizakati dengan cara digabungkan. Ya. Jika dia panen dalam satu periode, zakatnya dengan cara digabungkan.
Sehingga ini 5 kintal itu 2,5 berarti 7,5 kena zakat. Zakatnya antara 5 sampai 10%. Tergantung bagaimana cara Bapak merawat tanaman itu. Jika ada effort yang dikeluarkan oleh manusia, seperti ada banyak tenaga yang dilibatkan, maka zakatnya lebih kecil, yaitu 5%. Dan tadi Bapak sudah sampaikan, apakah harus dikurangi biaya-biaya? Ya. Jawabannya itu menunjukkan bahwasanya ada effort. Maka Bapak bayar zakatnya adalah 5%. Baik. Kemudian, apakah harus dikurangi biaya? Ada khilaf di antara ulama dan pendapat yang benar tidak. Sehingga dia dikeluarkan tanpa dikurangi biaya-biaya itu, tapi langsung dikeluarkan 5%. Karena Nabi SAW sudah memberikan perbedaan cara mengeluarkan. Ada yang dikeluarkan dalam jumlah besar, ada yang dikeluarkan dalam jumlah kecil. Nah, ketika dia dikeluarkan dalam jumlah yang besar disebabkan karena di situ ada biaya. Wallahu a'lam. Waalaikumsalam warahmatullahi. Saya pernah menjumpai orang ketika akan bersedekap, itu tangannya diputar antara tangan kanan dan kirinya beberapa kali, baru kemudian bersedekap. Bagaimana itu, Ustadz? Baik, ini termasuk di antara praktek yang banyak di masyarakat ya. Ketika bersedekap, Allahu Akbar. Mutarnya berapa kali? 2 kali. Masya Allah, kalau 2 kali saya enggak pernah lihat itu. Kalau yang saya lihat sekali. Kalau ada yang 2 kali itu, wallahu a'lam, mungkin main-main dulu ya. Allahu Akbar. Ini berapa kali tadi? Allahu Akbar. Nggak tahu ini ngapain ini ya. Kita juga nggak paham ya. Pertama, tidak kita jumpai dalam riwayat Nabi SAW memutar tangannya ketika beliau bersedekap. Yang kedua, kita juga nggak tahu apa maksudnya memutar tangan ketika bersedekap. Cuman praktek yang pernah saya lihat, dia mutar sekali. Allahu Akbar. Mutarnya sekali. Baik, namun mutar sekali maupun mutar 2 kali, tidak kita jumpai dalilnya. Lalu ketika mereka ditanya, apa alasannya? Ada 2 alasan yang kami pahami. Pertama, ikut-ikutan. Lah, ngerti nih kayak ngono. Ngerti, saya taunya seperti itu. Loh, Bapak taunya dari mana? Ya, melu-melu. Wong-wong kaya ngono, masyarakat seperti itu ya, saya ikut-ikutan seperti itu. Ya nggak bisa seperti itu. Sholat itu jangan ngikuti masyarakat seperti itu terus kita ikut-ikutan kayak gitu. Karena praktek masyarakat itu bukan dalil. Yang kedua, alasan yang kedua, yang ini mungkin lebih ilmiah. Mas, kita kan dianjurkan untuk mendahulukan yang kanan. Betul. Maka kalau bersedekap kita dahulukan yang kanan. Allah, ini kan tangan kanan dulu yang masuk. Sudah? Cuman karena Nabi SAW meletakkan tangan kanan di atas tangan kiri, terus tangan kanan kita putar. Nah, jadinya seperti ini. Ya, ini alasan logika. Tapi alasan logika ini, ya mohon maaf, belum bisa kita terima. Karena logika ini juga nggak nyambung dengan logika saya. Ya. Anda beralasan logika kan belum tentu bisa diterima oleh logikanya orang lain. Dan kalau demikian, yang jadi hakim siapa? Yang jadi hakim adalah dalil. Ketika di situ tidak dijumpai riwayat bahwa Nabi SAW memutar tangan saat bersedekap, maka pada asalnya adalah sedekap itu ya, dengan gerakan normal. Allahu Akbar. Makanya bagi yang tidak terbiasa ketika ketika bersedekap kemudian muter, nanti dia bingung. Saya pernah melihat ada foto
orang yang bersedekap seperti ini ya. Tangan kiri di atas. Pernah lihat nggak? Pernah lihat ya? Iya. Bukan, tangan kirinya ditaruh di atas. Foto. Dia entah sedang sholat atau apa. Tapi foto ada orang yang tangan kirinya ditaruh di atas. Ya. Ya, apakah itu karena pengaruh memutar-mutar itu atau gimana saya tidak tahu. Tapi tangan kanan yang benar ditaruh di atas dan tidak perlu diputar. Wallahu alam. Nah, silahkan. Silahkan, Anda sudah terhubung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Afwan ini bertanya lagi karena belum mendapat jawaban kemarin. Bagaimana hukumnya ikut bisnis apabila dari agen mau naik ke distributor, harga jauh lebih murah, dengan persyaratan harus RO atau belanja senilai 12 juta minimal. Dan yang kedua harus ada mitra aktif 5 orang yang rutin belanja selama 3 bulan. Gimana hukumnya Ustaz? Karena anak udah di tingkat distributor tapi kok anak ragu apa ini MLM atau tidak. Produknya apa, Bu? Kesehatan dan kecantikan. Kosmetik ya. Ya, herbal. Herbal. Iya. Anak udah distributor Ustaz, makanya anak kayak ragu, anak harus lanjutan atau gimana, urgent Ustaz. Minta tolong jawabannya Ustaz. Baik. Syukran, jazakallah khair, barakallahu fiik. Nah, distributor dengan skema seperti ini ya. Wallahu alam. Intinya begini ya. Jadi pemasaran berjenjang itu tidak dilarang. Sehingga A memasarkan ke B, C, kemudian B punya bawahan lagi. Ya, misalnya P, Q, R, S, ya, 1, 2, 3, 4, ya, dan seterusnya. Dengan fee yang berbeda, ini tidak dilarang. Syekhul Islam pernah menjelaskan tentang kasus dalal, kemudian di bawahnya dia punya dalalin. Jadi ini dalal misalnya. Lalu dalal punya dalalain, punya 2 dalal, dalal B dan C. Dalal B punya banyak dalalin. Ini dalalin. Dan kata beliau, praktek ini kan sebenarnya wakil diwakilkan. Ini diwakilkan lagi, diwakilkan lagi. Dan wakil diwakilkan itu boleh. Jika pemiliknya ada di atas ya. X ini pemiliknya. X ngasih instruksi ke A, ya. Lalu A memberikan hak perwakilan kepada B dan C untuk turut menjualkan, lalu turun terus seperti itu. Jika X tahu bahwasanya nanti si A akan menggerakkan pasukannya untuk memasarkan barang, ulama sepakat boleh. Tapi kalau X nggak tahu, ulama khilaf. Nah sekarang yang jadi masalah adalah si A ini disuruh beli. Kamu harus beli produk saya. Maka nanti kamu dapat fee sekian. Sebenarnya kalau si A disuruh beli, sah-sah saja. Dan namanya beli berarti nanti dia berhak untuk menetapkan margin sendiri. Karena barang itu sudah jadi milik si A. Cuman dalam MLM ada aturan yang ketat dan banyak gitu ya. Kamu kalau mau jadi distributor harus beli minimal 12 juta. Dan harus punya pasar aktif seperti ini. Akhirnya dia terpaksa untuk belanja banyak dan nyari orang. Nyari orang. Nah ketika dia nyari orang ini bisa dapat bisa nggak dapat. Padahal kalau dia beli dalam jumlah banyak terus dibebaskan. Mau kau pakai sendiri, kau jual ke orang lain, itu kan haknya pembeli. Karena itu di MLM ada 2 kemungkinan. Pertama adalah dari sisi gharar sebenarnya. Nah gharar ini menjual peluang. Menjual peluang. Ada dari sisi dolim. Sisi dolimnya itu ngasih banyak aturan yang sebenarnya itu nggak ada kaitannya dengan
produk. Kamu harus ini, harus ini. Kalau enggak kayak gini enggak bisa. Akhirnya terpaksalah si posisi pembeli yang mau naik tingkatan itu dengan cara seperti ini. Cuman kita juga masih mengukur tingkat kedolimannya sejauh mana ya. Karena kemarin sempat ada bisnis MLM. Jadi sisi goronya itu disembunyikan dengan cara harga produknya dinaikin. Member gratis. Member itu gratis. Cuman syaratnya dia harus beli produk yang harganya 3 juta. Padahal nilai ini tidak sebanding dengan barangnya. Maka kita bisa pastikan 3 juta ini sebagian adalah biaya member. Dan kalau sudah bicara biaya member, itu menjual peluang pasar. Dan itu yang banyak terjadi. Wa ala kullin, mungkin sebagai kesimpulan kalau Anda misalnya mau mengambil sikap hati-hati ya. Kalau sebatas memanfaatkan produknya selama halal insya Allah tidak masalah. Tapi kalau terlibat dalam sistem, kita sarankan sebaiknya tidak. Ya. Wallahu a'lam. Baik. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Bagaimana hukum menggendong anak yang memakai pampers ketika sholat? Menggendong anak memakai pampers, Ustaz. Bagaimana hukum menggendong anak yang menggunakan diapers ketika sholat ya? Apakah diperbolehkan? Yang pertama, para ulama menegaskan boleh menggendong anak atau benda apapun yang tidak membawa najis, yang tidak mengandung najis. Nabi SAW, beliau ketika sholat, bahkan beliau jadi imam, beliau pernah menggendong Umamah. Umamah ini adalah putrinya Zainab. Umamah bintul Abil As. Umamah bintu Abil As, putrinya Zainab. Zainab adalah putri Nabi SAW, sehingga Umamah cucu beliau. Dan ketika itu Umamah berusia sekitar 1 tahunan. Yang kedua, Nabi SAW ketika sholat pernah ditunggangi oleh Hasan dan Husain. Dan gantian. Ya. Hasan naik di punggung Nabi SAW. Terus Husain ikut-ikutan. Ya. Hasan turun, gantian sekarang Husain. Sehingga beliau sujud dalam waktu yang sangat lama. Baik. Tapi para ulama menegaskan bahwa cucu-cucu Rasulullah SAW yang beliau gendong, yang naik ke punggung beliau saat beliau sujud, mereka tidak membawa najis. Makanya jika ada orang yang membawa sesuatu yang itu bukan benda najis, dompet, HP, apalagi misalnya ya termasuk pakaian yang di situ tidak mengandung najis, ketika dibawa maka sholatnya sah. Yang kedua, jika benda itu mengandung najis, maka tidak boleh dibawa ketika sholat. Menurut pendapat jumhur ulama. Yang saya maksud di sini adalah najis yang terbungkus, ya. Najis yang terbungkus. Misalnya ada orang bawa ampul, ya. Isinya air kencing. Dia membuat sampel air kencing, dimasukkan ke dalam botol kecil, terus dimasukkan ke dalam sakunya, dipakai sholat. Nanti ini mau diperiksa di dokter. Tidak boleh ini. Menurut pendapat jumhur ulama. Namun menurut pendapat sebagian ulama Syafi'iyah, ini tidak membatalkan sholat. Selama tidak sampai terbuka. Tapi ini disinggung oleh Ibnu Qudamah. Ini pendapat yang lemah. Karena najis ini tidak berada di perut, tapi sudah berada di luar. Sehingga statusnya batal kalau dibawa ketika sholat. Dan beliau membuat perumpamaan ya. Dulu ada gelas kaca atau botol kaca namanya qaruroh. Dan qaruroh ini biasanya dipakai untuk wadah minyak wangi. Kata Ibnu Qudamah, kalau ada orang yang membawa qaruroh lalu diisi dengan
najis, lalu qaruroh itu ditutup rapat, terus dia bawa, maka sholatnya batal. Sehingga tidak boleh ini dibawa. Tapi menurut pendapat sebagian ulama Syafi'iyah, orang yang bawa qaruroh yang berisi najis ini tidak sah membatalkan selama qaruroh itu tidak pecah. Dan pendapat yang lebih kuat adalah pendapat jumhur. Nah, kias dengan ini adalah kita bisa turunkan untuk kasus anak-anak yang memakai diapers. Kalau Anda bisa pastikan bahwasanya anak ini masih kosong diapersnya, belum ada najis, maka digendong nggak ada masalah. Gendong bayi yang pakai diapers yang masih kosong, nggak ada najisnya, silahkan. Sehingga sebelum digendong diperiksa dulu ya, ada isinya nggak. Yang kedua, jika dia sudah ada isinya, menurut pendapat jumhur ulama, praktek seperti ini, gendong bayi yang diapersnya sudah ada isinya najis, tidak boleh dilakukan, sehingga kalau dilakukan sholatnya batal. Lalu muncul pertanyaan sekarang. Bagaimana kalau si bayi itu tidak digendong, cuman dia nyentuh-nyentuh? Ya, karena bayi kan kadang dempel-dempel di badan bapaknya atau ibunya. Atau dia mainan di sajadah. Padahal dia bawa najis. Wallahu a'lam, menggendong dengan menyentuh itu beda ya. Sehingga kalau bayi itu bersentuhan dengan kita, selama tangannya tidak ada najis, maka badan kita tidak najis. Tapi lain kalau itu kita gendong. Ini berbeda. Sehingga Anda bedakan antara sebatas bersentuhan dengan bayi yang membawa najis dengan menggendong bayi yang membawa najis. Wallahu ta'ala alam. Demikian yang bisa kita sampaikan. Semoga menjadi kajian yang bermanfaat. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Wa akhiru da'wana anilhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.